Halo amazing people, welcome back to Headline Hype Amazing bersama saya Dennis. Tema kita kali ini adalah PruWorks Uncovered, tempat di mana kita akan membahas tuntas mengenai solusi proteksi karyawan masa kini dan kenapa ini bisa menjadi potensi bagi kamu para agen asuransi. Di podcast ini kita akan ngobrol langsung dengan narasumber terpercaya, mengupas bagaimana PruWorks dari Prudential memberikan perlindungan secara keseluruhan bagi karyawan di perusahaan dan juga membuka potensi market baru yang luas bagi para agent. Karena itu mari kita welcome narasumber kita Pak Faisal. Welcome Pak. Halo. Ya, silakan perkenalkan dirinya boleh Pak? Ya, halo, saya dengan Faisal dari PruWorks ya. Di sini sebagai corporate sales head untuk agency khususnya untuk tim IS. Ya, di sini saya juga membawahi ada Pak Edwin ya, khusus untuk di tim Amazing, dan juga ada Pak Edwin Sularko dan juga ada Pak Ari Karisma. Salam PruWorks teman-teman semua. Oke, Bapak terima kasih ya udah menyempatkan waktunya. Nah Pak, kita langsung aja ya Pak ya, kita membahas tentang PruWorks nih Pak. Boleh nggak Pak dijelaskan secara overview tentang PruWorks itu, mungkin untuk para audiens yang belum familiar, ya itu PruWorks itu apa sih? Target marketnya itu siapa sih? Gitu Pak, boleh silakan Pak. Boleh, jadi gini, sebenarnya PruWorks itu adalah produk asuransi kumpulan ya. Asuransi kumpulan yang memang mengasuransikan perusahaan, khususnya untuk karyawan-karyawan dari perusahaan tersebut ya. Target marketnya kita biasanya memang kita pasti akan membeli ke perusahaan ya. Lebih ke PT, CV, PT atau usaha dagang, itu pun juga bisa menjadi satu calon prospek untuk di produk PruWorks-nya kami gitu Mbak. Oh oke. Dan kenapa ya Pak PruWorks ini penting bagi dunia kerja zaman sekarang gitu Pak? Oke. Jadi mungkin sesuai dengan undang-undang juga ya. Jadi kan perusahaan juga diwajibkan untuk memberikan perlindungan ya kepada karyawannya, salah satunya adalah asuransi. Betul. Walaupun misalkan pemerintah pun juga sudah mewajibkan perusahaan untuk bisa memberikan perlindungan dari BPJS, tapi perusahaan juga boleh nih memilih apabila ingin memilih asuransi lain ya, seperti asuransi konvensional atau asuransi swasta dari Prudential ya, khususnya di PruWorks gitu. Oh, jadi walaupun perusahaan itu sudah mensuplai BPJS misalnya, dia juga bisa lagi nambah asuransi tambahan dari swasta gitu Pak? Boleh. Jadi sebenarnya kita sebenarnya opsional ya. Jadi karena kan kalau BPJS itu kan wajib ya. Jadi kalau ini opsional, perusahaan boleh memberikan perlindungan asuransi tambahan kepada karyawan-karyawannya lewat asuransi konvensional. Oh, gitu. Oke, baik Pak. Nah, kalau dari segi PruWorks sendiri itu manfaatnya apa aja Pak? Boleh dijelaskan? Kalau PruWorks sendiri sebenarnya manfaat kita produknya memang ada 3 ya. Kita punya 3 produk, ada produk PruWorks asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, sama asuransi kesehatan. Ya, itu yang paling banyak diminati sekarang adalah asuransi kesehatan yang di medical gitu. Tapi kalau untuk produknya masing-masing kan di asuransi jiwa sendiri, dia itu manfaat basicnya atau manfaat dasarnya memang adalah asuransi jiwa yang benar-benar meninggalnya hanya karena kecelakaan. Ya, tapi di situ ada beberapa opsionalnya atau tambahannya, ridersnya mungkin seperti ada sakit kritis, terminal illness, sampai meninggal karena kecelakaan, penggantian BMI, di situ juga ada di produk asuransi jiwa sendiri. Oh, gitu. Ada juga ya Pak? Iya. Oke. Iya. Kalau untuk segi produk kesehatannya Pak? Kalau di kesehatan sendiri mungkin manfaat dasarnya atau manfaat wajibnya itu adalah manfaat rawat inap. Itu yang paling penting atau wajib yang harus diambil oleh perusahaan. Tapi opsionalnya kita ada manfaat rawat jalan, outpatient, ada dental untuk gigi, ada persalinan, ya maternity, sama ada kacamata. Nah ini yang membedakan dengan produk asuransi personal ya. Kalau di personal kan misalnya asuransi kesehatan mungkin hanya ada di rawat inap ya. Tapi kalau di PruWorks sendiri ini ada opsional untuk rawat jalan, gigi, kacamata, bahkan sampai melahirkan pun bisa di cover di asuransi produk PruWorks-nya kami. Oh gitu. Nah kalau orang sudah punya asuransi personal sendiri di luar kantor, apa dia masih bisa punya PruWorks lagi Pak? Boleh banget Mbak. Boleh. Iya. Berarti jadi dia punya 2 kartu kesehatan gitu ya? Betul. Oh gitu. Jadi punya 2 kartu kesehatan, tapi memang karena ini produknya berbeda ya. Kalau misalkan salah satunya adalah asuransi personal atau asuransi individu, berarti kan dia akan dapat 2 kartu nih. Nah itu diperbolehkan, tapi memang kita tidak bisa double ke cover ya. Yang bisa dilakukan adalah hanya koordinasi manfaat dari asuransi yang pertama sama asuransi kedua gitu. Oke, baik. Nah, kalau untuk itu kan tadi manfaatnya banyak banget ya Pak ya. Ada paket standar
yang udah ditentukan atau bisa customizable semua sesuai dengan kebutuhan si perusahaan? Oke. Baik, produk kita sekarang memang terbagi nih ya, ada produk paket sama ada produk customize ya. Kalau produk paket itu lebih benefitnya tuh sudah paket ya. Kalau kayak kita contoh beli salah satu makanan cepat saji gitu kan, kalau misalkan paket A, paket B kan isinya hanya ayam, minum sama nasi. Nah kalau produk paket kita seperti itu, jadi benefitnya seperti itu nggak bisa ditambah-tambah, benar-benar paket. Itu ada, kita namanya produknya adalah Pro Corporate. Ya, kalau satu lagi kita punya produk yang namanya customize, itu lebih bisa fleksibel. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan. Atau mungkin perusahaan sebelumnya sudah pakai asuransi. Ya, itu kita bisa mengikutkan benefitnya seperti yang di asuransi sebelumnya. Itu namanya customize. Kita sebutnya adalah ProWorks. Jadi teman-teman biar nggak ketukar, sebenarnya produk kita sebenarnya ada dua. Pro Corporate itu khusus untuk yang produk paket, ProWorks itu untuk produk yang customize. Gitu. Untuk struktur limit, plafon, itu seperti apa Pak? Kalau untuk yang di produk paket itu struktur limitnya itu semua sudah ditentukan. Ada 20 plan. Ya, untuk yang paket itu ada 20 plan, baik itu produk asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, sama asuransi kesehatan medical. Itu semuanya ada 20 plan yang bisa dipilih oleh calon nasabah, kira-kira mau plan yang mana. Ya, jadi sudah ada limit-limitnya itu yang bisa dipilih oleh nasabah. Tapi kalau untuk customize sendiri, itu memang lebih customize banget ya, lebih tailor-made. Jadi kalau perusahaannya maunya seperti ini, kita coba ikutin. Atau mungkin benefit sebelumnya seperti ini, kita coba ikutin benefit sebelumnya. Gitu. Jadi lebih fleksibel untuk yang customize. Nah, tanya ya Pak ya, misalnya kan ini satu perusahaan, misalnya contoh ada 100 karyawan, ya kan? Dia bisa ngambil satu paket yang sama atau bisa berbeda-beda untuk package-nya itu? Kalau dalam satu perusahaan, let's say misalkan ada 100 karyawan, ya mau ngambil produk package ya, misalkan ngambilnya manfaat asuransi kesehatan, ya itu bisa beda-beda nih dalam 100 karyawan itu, plannya bisa beda-beda ya. Bisa beda-beda. Kan biasanya kan kalau di perusahaan itu kita tentukannya by leveling ya, atau jabatan dari perusahaan tersebut kan. Mungkin level direksi maunya plan yang kelas kamarnya mungkin yang di atas 2 juta, atau manajer yang di atas 1 juta, staffnya mungkin yang 500 ke atas, itu boleh banget, bisa. Bisa ya, jadi itu juga customize ya sebenarnya ya. Baik. Nah, untuk harga premi nih Pak, harga premi itu bisa dinego nggak? Kalau nego sebenarnya premi kita memang bukannya bisa dinego ya, tapi kan kita lihat lagi dari kebutuhan perusahaannya seperti apa. Kalaupun dinego, paling kita lihat dari benefitnya nih, apakah memang sudah sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau belum, gitu ya. Kalau memang sudah sesuai dan budgetnya masih bisa kita kutak-atik lah, gitu kan. Kalaupun nego premi, biasanya kita mainnya di produk yang customize. Ya, itu banyak banget kita nego premi di situ. Karena kan kita tahu nih, kalau produk customize itu pasti sebelumnya perusahaan sudah menggunakan asuransi, ya kan. Kalau sudah menggunakan asuransi, biasanya kita selalu tanyakan kepada agennya, boleh tanyakan ke perusahaannya nggak, atau calon nasabahnya itu dulu asuransinya pakai apa, punya data-data detail klaimnya atau tidak. Nah, dari situlah bisa kita nego ke underwriting kita untuk review lagi preminya untuk bisa negotiable, gitu Mbak. Pakai data dari asuransi sebelumnya. Dari data dari asuransi sebelumnya, gitu. Baik. Jadi balik lagi, kalau untuk yang corporate dinego juga agak susah ya Pak, karena kan sudah pasti, sudah lengkap juga kan ya. Kalau yang customizable mungkin masih bisa gitu ya Pak, tapi juga ada cara-caranya ya. Baik. Nah, Pak, untuk administrasi nih Pak, kalau misalnya untuk apa sih persyaratan minimum untuk mengajukan dari perusahaan ini untuk mengajukan si ProWorks ini Pak? Sebenarnya persyaratannya kalau dilihat dari total karyawan itu agak berbeda ya, antara produk paket yang Pro Corporate sama produk yang customize. Kalau produk paket itu kita mulai dari 5 karyawan saja sudah bisa. Ya, 5 karyawan itu sudah bisa untuk produk yang paket. Ya. Kalau usianya, kalau untuk produk paket kita mulai dari 18 tahun sampai maksimum 70 tahun bisa dengan produk paket. 18 sampai 70. Ya, 18 sampai 70 untuk usia dewasa. Usia anak itu bisa kita cover mulai dari usia 15 hari sampai 25 tahun untuk produk yang paket. Ya, premi minimum untuk produk paket itu adalah minimum adalah 3 juta per tahun per polis. Gitu. Itu untuk yang paket. Kalau untuk yang customize sendiri, kita mulai dari minimum banget itu adalah 10 karyawan. Minimum 10. Ya, 10 karyawan. Kalau usia mungkin hampir sama ya dengan yang paket juga. Usia dewasa kita mulai dari 18 tahun sampai 65 tahun. Tapi bisa diperpanjang sampai 70 tahun.
Ya, yang beda dengan anak nih, usia anak kalau di customize kita mulai dari 0 hari kita cover sampai maksimum 25 tahun. Ya, untuk premi minimum khusus untuk yang customize kalau karyawannya kurang dari 30, yaitu premi minimumnya kurang dari 30 tapi minimum 10 ya, itu premi minimum per tahunnya adalah 50 juta per tahun per polis. Per polis. Khusus untuk asuransi kesehatan Untuk yang medikal. kesehatan. Okay. Tapi kalau untuk asuransi jiwa sama kecelakaannya itu tetap minimum preminya adalah 3 juta per tahun per polis. 3 juta gitu. per tahun per polis. Ya. Oke. Nah, untuk proses pengajuannya berapa lama tuh Pak? Dari proses pengajuan sampai awal polis diterima? Dan apakah ada masa tunggu atau bisa langsung digunakan? Gitu gimana? Siap. Jadi gini, kalau untuk prosesnya sendiri, mulai dari misalkan dari tahap ini klien sudah oke dengan kita, ya kan, sudah memilih dengan prudensial. Kita proses itu kurang lebih itu maksimum sampai 14 hari kerja. Sejak dokumennya benar-benar dinyatakan lengkap oleh tim underwriting kami. Ya, jadi kita proses tuh selama 14 hari kerja, mulai dari pencetakan billing, kartu, polis itu nanti akan diterima kurang lebih 14 hari kerja sejak itu disubmit dan dinyatakan lengkap oleh tim underwriting kita. Seperti itu untuk prosesnya. Nah, untuk dokumennya tuh apa ya Pak kalau saya boleh tahu? Karena kalau untuk PT kan menyangkut PT agak banyak ya dokumennya. Pak ya boleh disebutkan Pak? Kalau dokumen sendiri memang kan pasti akan berbeda-beda ya antara setiap badan usaha. Kan ada CV, ada PT, ada UD, itu pasti berbeda-beda. Tapi biasanya paling banyak itu adalah di PT. Kalau PT itu yang harus dilampirkan atau harus dikirimkan ke kami itu seperti akte pendirian awal ya. Akte pendirian awal, lalu ada SK Kemenkumham-nya, akte perubahan kalau memang ada akte perubahan ya, dan ada SK Kemenkumham atas perubahan tersebut ya. Lalu ada NPWP perusahaan, NIB, sama mungkin surat-surat lainnya ya yang memang bila dibutuhkan, mungkin seperti kayak surat kuasa atau kopi KTP dari direksi itu kita perlukan. Gitu. Oke, baik. Nah, untuk jenis badan usahanya nih Pak, ya kan tadi Bapak sebut kayak PT, CV, UD itu bisa ya Pak ya. Kalau kayak kantor notaris gitu atau kayak klinik kesehatan atau tempat bekerja pribadi tapi dia ada karyawannya, apakah bisa mengajukan Purwoks ini Pak? Sebenarnya di Purwoks itu kita carinya segmennya memang yang badan usahanya tuh dia memiliki izin badan usaha. Ya, jadi kalau memang resmi dia punya badan usaha itu sudah bisa. Jadi kayak contoh mungkin yang kecil-kecil di sekitaran rumah kita ya, mungkin kayak ada bengkel, ya ada salon atau mungkin ada rumah makan, selama dia punya badan usaha itu bisa dijadikan untuk jadi produk Purwoks ya, bisa mengajukan ke produk Purwoksnya kita. Gitu. Yang penting punya badan usaha ya. Kalau nggak punya badan usahanya kita yang agak susah karena pasti nggak bisa tuh di kita gitu. Oke, baik. Nah, apakah dari pihak Purwoks Prudential ini bisa mendampingi agent dalam melakukan presentasi ke perusahaan atau pas waktu tender ke perusahaan gitu Pak? Ya, biasanya tahapnya gini nih, kalau dari kita dapat channel bisnisnya dari agency, ya kan, pasti agent kita berikan keleluasan di awal dulu nih. Kan yang fact finding pasti semuanya agent. Mulai dia tanya-tanya dulu nih, polisnya apa, periode polisnya dulu ada atau tidak, kebutuhannya seperti apa. Fact finding pasti semua kita serahkan semua ke agent. Begitu agent sudah dapat semua data-data kan pasti dia kumpulin nih. Baru dia boleh bisa nih berkomunikasi dengan kita untuk berdiskusi, ini enaknya kita gimana nih, mau dibuatnya seperti apa, benefit dan lain-lainnya seperti apa. Lalu nanti agent buat proposalnya, setelah dibuat proposal, kan proposalnya akan terkirim nih ke nasabahnya kan. Betul. Begitu nasabahnya ada feedback dan dia minta ke agentnya untuk dijelaskan dalam meeting atau mungkin offline ataupun online. Nah itu bisa menghubungi kita untuk biar kita coba jelaskan ke calon nasabahnya juga untuk proposalnya. Gitu. Oh gitu. Jadi bisa ya Pak ya didampingi ya. Betul. Jika memang diperlukan ya. Oke. Nah baik Pak, menjawab banyak pertanyaan nih Pak ya. Katanya Purwoks itu harganya lebih tinggi dibandingin kompetitor lainnya. Nah, apa sih Pak nilai jual lebih atau kenapa sih si Purwoks ini tuh layak dipilih gitu loh Pak? Value lebihnya tuh apa? Karena kan pasti ada lebih, pasti ada reasonnya juga gitu ya Pak ya. Nah, boleh Pak dijelaskan? Kalau dibilang Purwoks tinggi, nggak juga tinggi ya. Kadang ada beberapa kompetitor kita juga mungkin yang kompetitor lokal ya, misalkan asuransi lokal gitu. Kita ngelawan dengan kompetitor lokal. Nah kita bisa menang juga dari situ ya. Tapi kan kita lihat lagi dari kebutuhan si nasabahnya seperti apa. Kalau memang mereka carinya premi termurah,
ya mungkin kita nggak bisa berikan premi termurah juga gitu ya. Tapi kalau memang mereka mencarinya memang lebih ke servisnya, lebih nyaman, kita bisa main di situ ya. Kita bisa berikan di servis yang nyaman dan aman untuk nasabah tersebut. Untuk nasabah ya. Ya mungkin di dalam servis sendiri salah satu keunggulan kita adalah portal. Ya, portal Purwox itu yang sangat membantu pihak teman-teman HR perusahaan. Ya, mereka sangat terbantu dengan adanya portal karena dengan portal itu semua karyawan bisa buka portal. Jadi tidak lagi merepotkan HRD. Ya, jadi tidak perlu lagi nanya-nanya ke HRD, klaimnya bagaimana, cara ngajuin klaimnya gimana. Mereka kita berikan portal supaya mereka bisa self-service sendiri, gitu ya. Artinya nanti mulai karyawan mau mengajukan klaim ya silakan sendiri, nggak usah lewat HRD lagi, gitu, nggak usah lewat HR lagi. Mau ngelihat limitnya atau mungkin mau lihat benefitnya, mau cari rumah sakit providernya itu boleh lewat portalnya kita. Bisa diakses sendiri. Bisa diakses sendiri oleh masing-masing karyawan. Itu sangat-sangat memudahkan ya Pak ya? Betul, sangat memudahkan. Jadi kalau kita kemarin survei di tahun-tahun sebelumnya itu yang paling banyak kebantu itu adalah di portalnya itu. Ya, jadi banyak survei kita yang mengatakan bahwa HR itu sangat terbantu di portalnya Purwox. Nah, selain portal, ini kita juga punya tim dedicated. Ya, jadi after salesnya itu kadang kan agent pada bingung nih, after salesnya apakah memang nanti di agent atau di Purwox gitu kan? Yes. Ya, yang ketakutan agent-agent itu adalah kalau misalkan dia closing Purwox, apakah servicing harus di saya juga atau tidak? Iya. Ya, jawabannya tidak. Jadi servicingnya langsung ke tim Purwoxnya sendiri. Nanti kita ada tim after sales kita, namanya tim client relation. Mereka yang dedicated nih, kita kasih dedicated satu PIC untuk ngurusin satu polis ini. Ya, contoh ada satu polis A, ada dedicatednya, dan nanti ada satu untuk client relationnya kami. Jadi nanti day to day PIC-nya boleh menghubungin PIC client relationnya kami, gitu Mbak. Oh gitu. Iya. Kita sangat membantu HR sih, karena kan komunikasinya yang biasanya biar lancar ya, kalau misalkan ada penjaminan atau mungkin ada hal-hal yang memang menghambat, itu PIC bisa langsung tektokan sama tim client relationnya kami. Gitu. Baik. Itu membantu banget ya. Dari sisi agent juga sebenarnya membantu juga nih ya. Betul. Nah, menurut Bapak nih Pak, pendekatan seperti apa sih Pak yang efektif buat khususnya untuk para agent nih ya, untuk memenangkan persaingan gitu dari Purwox ini gitu. Karena kan di luar juga banyak ya Pak ya. Yes. Ya itu balik lagi ya, kalau memang segmentasinya dari kliennya memang dia udah segmentasinya ke budget ya, atau mungkin premi yang lebih kecil dari yang kita tawarkan, itu mungkin kita akan susah ya. Tapi kalau mereka concernnya lebih ke service ya, itu mungkin kita bisa coba tawarkan service apa yang bisa kita berikan gitu sih. Jadi memang lebih baik, ini tips juga sih buat teman-teman agent, karena kan kalau asuransi kumpulan itu pasti kan banyak ya beberapa perusahaan yang nyari agent nih asuransi kumpulan, apalagi kalau perusahaannya itu perusahaan-perusahaan besar, pasti agent kan ngelihatnya namanya wah ini besar gitu. Tapi kan padahal kalau kita lihat lagi secara keseluruhan, kalau klien-klien besar itu pasti kan banyak yang mendekati nih, nggak cuma dari agen A aja, ada agen B, lalu ada perusahaan-perusahaan asuransi lain juga. Saingannya lebih banyak gitu kan. Kenapa nggak kita coba cari segmennya yang memang perusahaan-perusahaan mungkin belum pernah pakai asuransi, kan banyak banget nih. Kalau agent kita ngelihat agen itu kan potensinya banyak banget ya, apalagi agen prudensial itu sangat banyak gitu kan. Kita coba lebih main ke yang UMKM ya, lebih segmennya ke situ ya, UMKM, karena kan masih banyak banget yang mungkin belum ketat sama agent ya, yang sekitaran rumah aja yang tadi saya informasikan kayak bengkel itu bisa loh kita tawarkan gitu kan, kayak salon atau rumah makan boleh gitu. Ya kita coba masuk ke segmen yang pasarnya memang UMKM ya. Kalau memang kita mau cari yang besar boleh aja, tapi memang mungkin effortnya akan lebih banyak gitu ya, saingannya pun akan lebih banyak. Tapi kalau memang yang UMKM kecil-kecil yang mungkin dia belum pernah pakai asuransi sama sekali, itu lebih gampang kita ngedilinnya gitu. Lebih Pak. Ke situ. Ini info baru loh Pak. Yes. I see. Jadi kita coba cari target marketnya yang bukan cuma perusahaan-perusahaan besar gitu ya, ternyata UMKM juga ternyata bisa gitu ya Pak ya. Banyak juga company startup mungkin ya, itu juga bisa ya Pak ya. Nah tadi kan saya nanya kalau orang udah punya asuransi yang personal bisa. Nah sebaliknya nih Pak, kalau setelah misalnya dia punyanya Purwox dulu, terus dia baru mau buka lagi nambah yang kartu personal hospital card, itu apa bisa juga Pak? Boleh. Mempengaruhi underwriting kah?
tidak mempengaruhi karena kita underwritingnya berbeda ya. Oh, Antara gitu. asuransi Pruworks sama yang asuransi personal itu kita underwritingnya berbeda. Underwriting berbeda. Yes. Oke, Betul. baik. Nah, bisa double claim, Pak? Kalau double claim bukan double claim ya, kita sebutnya koordinasi manfaat. Subkoordinasi Yes, manfaat. Oke. koordinasi manfaat. Jadi kalau misalkan punya 2 asuransi, berarti kan biasanya nasabahnya atau karyawannya dia pilih dulu nih, yang limitnya paling besar yang mana nih, yang di A, yang kartu yang personal atau yang kartu Pruworks. Oke. Ya kalau misalkan kartu personal yang lebih besar dia pakai yang personal dulu kan. Oke. Nah tapi pada saat sudah menggunakan kartu personal, tapi tetap ada ekses, ya ada kelebihan yang harus dibayar oleh peserta. Kelebihan tersebut bisa dikoordinasikan ke yang asuransi Pruworks-nya. Nanti asuransi Pruworks-nya akan mengganti selisih yang tidak terganti di asuransi yang personalnya. Gitu. Oke, baik. Nah, berarti kalau untuk itu, misalnya dia ada seorang dirawat lalu dia menggunakan Pruworks-nya. Apakah, misalnya dia juga punya hospital card yang lainnya, apakah manfaat benefit lain harian itu digantikan juga atau tidak ya, Pak? Oh, itu lebih ke santunan hariannya Iya, ya. santunan hariannya. Kalau di Pruworks itu santunan harian hanya berlaku kalau misalkan peserta tersebut menggunakan BPJS. Oh, Ya, oke. kita punya manfaat santunan hariannya hanya santunan harian kalau memang dia menggunakan BPJS. Oke. Tapi kalau dia menggunakan asuransi lain itu nggak bisa. Oke, Gitu. oke. Termasuk Prudential sendiri misalnya Iya. gitu, dia juga nggak gantiin lagi ya. Yes, Oke. betul. Nah, untuk proses klaim ya Pak ya, kita masuk ke proses klaim. Baik. Nah, sistematis si klaim Pruworks ini terutama rawat inap dan rawat jalan itu bagaimana Pak? Kalau klaim itu sebenarnya Pruworks itu sistemnya cashless ya, mungkin hampir sama kayak yang personal ya, kayak Oke. Black Card dan lain-lain. Kita berikan kartu ke seluruh karyawan, sistemnya cashless di rumah sakit yang memang sudah kerjasama dengan Prudential ya, khususnya di Pruworks. Kita kerjasamanya dengan Admedica. Ya, jadi artinya begitu karyawan tersebut punya kartu, tinggal cari rumah sakit provider, sistemnya cashless. Oke. Ya, itu yang memang sistemnya cashless. Tapi kalau misalkan sistemnya reimburse, berarti kan itu terjadi kalau misalkan peserta dia tidak masuk ke rumah sakit yang kerjasama dengan kami. Iya, iya. Berarti kan dia harus ngeluarin dana dulu, baru nanti kumpulkan semua dokumennya, baru diajukan ke kami sebagai klaim reimbursement. Oh, sama ya Pak prosesnya Sama ya, alurnya prosesnya. sama. Oke. Klaim reimbursement cuman di kita saat ini kan punya 2 cara nih. Bisa dikirim langsung, boleh dikirim langsung ke kantor kami yang di Kota Casablanca, ya Prudential Center, atau dengan menggunakan e-claim. Itu yang tadi saya sampaikan di depan. Itu yang sangat membantu HRD karena HRD nggak usah lagi kirim-kirim klaim ke Prudential. Melalui Karyawannya portal. bisa langsung sendiri ya, dia tinggal upload ke portal Pruworks masing-masing. Oh, gitu. E-claimnya bisa diajukan langsung melalui portalnya masing-masing karyawan. Gitu. Oke. Si portal Pruworks ini berupa apps atau Ya. apa Pak? Berupa apps ya. Oh, berupa Ya, apps. berupa apps. Tapi memang lebih enak, lebih stabil kita web basis. Oke. Lewatnya masuknya ke Google Chrome. Ya nanti kalaupun nanti misalkan ada perusahaan yang baru join ke kami, pastinya kan kita kan adakan sosialisasi nih. Iya. Nah di dalam sosialisasi tersebut kita informasikan ke seluruh karyawan perihal penggunaan portalnya ini seperti apa. Oke, mengerti. Nah, selanjutnya nih Pak, kalau terjadi selisih tagihan di rumah sakit ya Pak ya, misalnya jumlah tagihannya lebih besar daripada limit yang dipunya sama si karyawan tersebut. Itu kan berarti selisihnya kan biasanya rumah sakit kan harus selesaikan di sana gitu. Nah, itu tuh bagaimana Pak? Apakah akan di-cover dulu sama Prudential, lalu dari perusahaan bayar, atau dari perusahaan langsung harus mengcover selisihnya itu Pak? Boleh dijelaskan? Kalau perihal ekses, kita sebutnya ekses ya, atau kelebihan bayar, sebenarnya kita fleksibel ya. Kalau di awal kita pasti akan tanyakan dulu ke nasabahnya, ekses ini mau ditanggung dulu oleh Prudential atau mau langsung dibayar di tempat pada saat selesai perawatan. Oke. Gitu, itu kita tawarkan ke perusahaan. Atau mungkin sewaktu-waktu, misalkan perusahaan ingin misalkan pas pada saat rawat inap si karyawan eksesnya besar, minta tolong dijaminkan dulu, boleh gitu. Itu namanya sewaktu-waktu ya. Iya. Ya, tapi kalau memang dari awal sudah ditentukan semua ekses itu di cover oleh Prudential dulu, berarti kita setting dari awal semua ekses kita cover dulu gitu. Ada yang berarti- seperti itu. Oh, berarti Ya. ini agreement di awal? Yes, betul. Agreement di awal Sebelum dulu. deal ya? Iya, sebelum Oh, deal. gitu. Karena kalau di kita sendiri sebenarnya defaultnya adalah ekses itu adalah dibayar di tempat harusnya. Iya. Ya, supaya aman juga kan kalau dibayar di tempat gitu. Betul. Tapi kan ada beberapa perusahaan yang menginginkan supaya nggak ribet nih karyawan nanti dan lain-lain. Ya udah eksesnya ditanggung dulu oleh Prudential, boleh. Yang penting di awal kita diinformasikan maunya eksesnya di cover dulu oleh Prudential, baru nanti ditagih ke perusahaan.
ya perusahaan nanti nagih ke urusannya perusahaan nagih ke karyawan masing-masing. Boleh seperti itu. Oh gitu. Iya. Baik. Nah, kalau untuk perhitungan rasio klaim itu bagaimana Pak? Apakah dari jumlah orang yang klaim atau dari besaran nilai klaim? Biasanya dari besaran nilai klaim. Dari besaran. Iya, karena kan dalam 1 tahun pasti akan dilihat nih rasio klaimnya kan. Misalkan dari pembayaran premi, let's say misalkan 100 juta. Ya, ternyata pemakaian klaim selama 1 tahun sudah 90 juta. Itu kan klaim rasionya sudah hampir 90% kan. Betul. Berarti kan mungkin pemakaiannya juga cukup banyak gitu kan selama 1 tahun. Nah pastinya kalau memang klaim-klaim rasio yang memang sudah tinggi, nanti pada saat perpanjangan di tahun kedua pasti akan ada penyesuaian premi. Karena kan dianggap ternyata premi yang kemarin kita berikan 1 tahun pertama itu nggak mencukupi nih kalau untuk membayar klaim. Makanya pasti tahun kedua nanti ada penyesuaian premi. Gitu. Ada penyesuaian premi ya? Yes. Ya, oke baik Pak. Betul. Nah, untuk para agent nih Pak ya, pencapaian apa aja sih Pak yang bisa dicapai untuk dengan menjual PruWorks? Mungkin ada penghargaan khusus atau challenge khusus gitu Pak? Boleh di-share Pak? Boleh banget. Jadi sebenarnya kalau agent tuh untuk berjualan PruWorks selain nanti akan ada beberapa awarding juga ya atau beberapa kontes-kontes yang bisa diikuti agent, yang paling penting itu sebenarnya kalau dalam berjualan PruWorks itu agent itu dapat komisi. Oh itu ada ya? Pasti Itu ya. ada. Ya. Komisi agent dalam penjualan PruWorks itu komisinya adalah maksimum 10%. Nah, komisi ini juga dia berlayer ya, artinya nggak cuma agent saja akan dapat komisi, tapi mulai dari leadernya atau AAB-nya sampai AB-nya akan dapat OR, overriding. Oh sama. Ya, jadi kalau misalkan di agent maksimum 10%, OR-nya untuk AAB itu adalah 2,5%. Ya, OR-nya AB itu adalah 1,5%. Ya, dan OR itu memang baru di prudensial aja nih. Yang OR itu diambilnya dari premi yang terbayar. Ya, jadi kalau misalkan contoh closing policy dengan nilai premi 100 juta, berarti OR-nya si AAB dan AB itu dari 100 juta tersebut. Ya, kalau di luaran, di kompetitor, itu OR-nya AB sama AB itu dari komisinya agent. Jadi diambilnya dari komisi agent berapa, baru dikali 2,5 atau 1,5% dari komisi agent. Tapi kalau di prudensial, OR-nya dari premi yang terbayar. Itu baru di prudensial gitu. Sama kalau kontes, saat ini kita punya kontes Star Club. Ya. Jadi bisa dapat Star Club juga dari penjualan PruWorks gitu ya. Dihitung full API Pak? Ya, dihitung full API-nya juga kalau untuk Star Club PruWorks. Cuman memang ada syaratnya. Syaratnya kalau tahun lalu kita buka ambil 2 slot ya untuk premi tertinggi. Ya, premi tertinggi. Kalau sekarang kita buka 3 slot. Ngambil dari 2 premi tertinggi, 1 lagi dari polis terbanyak. Gitu. Jadi syaratnya adalah kalau tahun ini preminya minimum adalah 1,5 miliar dalam 1 tahun dan punya 5 polis. Ya. Minimal 5 polis. Minimal 5 polis kita ambil top 2 yang paling tinggi preminya. Tapi syaratnya minimumnya adalah 1,5 miliar sama punya 5 polis. Ya, untuk yang top API atau top premi. Tapi kalau top polis kita sama, minimum preminya adalah 1,5 M, polisnya sebanyak-banyaknya. Ya, yang paling banyak siapa ya itu yang menang. Ya, sebagai informasi aja, tahun lalu kita sudah punya agent yang memang case-nya tahun lalu ada 17 polis. Ya, berarti kan kalau tahun ini dia renewal lagi kan kemungkinan 17 polis itu dia bisa sebagai kandidat pemenang untuk dari polis ya, untuk tiket Star Club Award-nya gitu. Betul. Oh gitu. Tapi cuma 3 ya Pak? Iya. Saat ini baru 3, kita buka baru 1 lagi, kita tambah 1 dengan polis gitu Pak. Oke, baik. Itu pun tetap peluang ya Pak ya? Yes, betul. Oke. Nah, kalau untuk dari komisi itu bisa mempengaruhi besaran preminya nggak Pak? Kalau komisi sebenarnya kan pada saat ini lebih ke untuk yang produk customize ya. Lebih untuk ke produk customize. Kalau misalkan mau review premi lebih lanjut, biasanya kan kita pasti akan minta dulu dari data claim rasio kan, dari data claim dan lain-lain. Ternyata pasti lihat data claimnya juga cukup tinggi, jadi mungkin dari underwriting pun dia nggak berani signifikan banget untuk penurunan premi. Biasanya nanti underwriting akan tanya dulu ke kita, kalau misalkan agentnya diturunkan komisinya mau nggak. Artinya mereka pun untuk turun komisi itu sebenarnya nggak cuma turun komisi dari agent aja, dari mereka pun juga akan turun ya. Jadi kalau misalkan let's say dari 10%, misalkan agent bilang ya udah saya potong 2%, jadi saya terima 8. Dari underwriting pun akan potong lagi, jadi nggak cuma hitungnya dari 100 juta dipotong 2%, enggak. Jadi ada hitungan lagi dari underwriting lagi gitu.
Oke, berarti Jadi, secara tidak langsung memang bisa mempengaruhi ya Pak bisa ya? mempengaruhi ke premi, dan itu memang sebenarnya sih kalau kita bilang kalau memang sampai harus melibatkan komisi agent itu udah jalan terakhir banget ya. Iya. Artinya kalau memang sudah direview dengan klaim nggak bisa juga, ya udah mau nggak mau kita coba tanya ke agentnya dulu, mau nggak kalau dari kurangin komisi gitu. Oke. Nah, apakah semua agent bisa menjual produk PRUWorks ini atau ada klasifikasi tertentu atau persyaratan tertentu Pak? Oke. Kalau syaratnya sendiri untuk berjualan PRUWorks itu adalah agent harus sudah lulus sertifikasi PRUWorks dulu. Oke. Ya, sertifikasi PRUWorks itu kan ada 2 ya. Tadi kan produk kita ada 2 tuh, sertifikasi produk yang per corporate sama sertifikasi produk yang customized ya, atau PRUWorks customized. Dia harus 2 sertifikasi ini sudah lulus dulu, baru dia bisa mengerjakan proposal di portal PRUWorks gitu. Oke. Jadi memang ada sertifikasi PRUWorks-nya sendiri sama untuk portalnya juga ya Pak ya? Betul. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, saat ini sudah berapa banyak sih perusahaan di Indonesia yang menggunakan PRUWorks ini Pak? Kalau dari agensi aja ya, kemarin agensi di 2024 kita tutup ada 496 polis. Wow. Ya, dan itu membukukan sekitar 86 miliar. Wow. Dari agensi aja, ya, dari agensi. 496 polis gitu. Selama tahun 2024. Selama gitu. tahun 2024 ya? Wah, luar biasa ya. Iya. Oke. Nah, untuk visi jangka panjang Prudential ini Pak, untuk PRUWorks ini dalam menjawab tantangan kebutuhan proteksi nih Pak ya untuk perusahaan itu, untuk tenaga kerja di Indonesia, boleh dijelasin Pak? Sebenarnya kalau visi ini kan lebih kayak kebutuhan dari perusahaan ya. Makanya kalau memang perusahaan mereka memang butuh untuk asuransi tambahan yang memang untuk bisa mengcover karyawan-karyawannya supaya karyawannya loyal, karyawannya juga tenang bekerja di perusahaan tersebut, kan pastinya mereka butuh tambahan manfaat kan, manfaat asuransi atau benefit asuransi ya, benefit tambahan dari perusahaan. Nah, salah satunya adalah dari asuransi kumpulan ini selain BPJS ya. Jadi kan kalau karyawan pasti pada saat dia masuk ke perusahaan pasti kan dia akan tanya dulu benefitnya apa aja gitu kan. Kalau memang ada tambahan benefit asuransi kesehatan pasti itu akan jadi nilai plus juga untuk karyawan. Nah, tantangannya sekarang ini kan mungkin banyak insurance ya di luaran sana yang memang berlomba-lomba berjualan di asuransi kumpulan ini. Tapi kan kita lihat lagi segmentasinya seperti apa. Kalau mau cari premi termurah, ada beberapa insurance yang memang jor-joran dia kasih premi-premi murah berani. Tapi nanti pas pada ujung-ujungnya setelah gabung mungkin klaimnya susah atau apa kayak gitu. Ada juga yang kayak gitu. Nah, di Prudential sendiri sebenarnya adalah kita mau sustainable ya, artinya kita mau panjang. Jadi kita nggak bisa juga berikan harga-harga premi yang mungkin terlalu murah banget. Itu juga nggak mau, karena kita nggak mau berkaca kepada beberapa insurance ya, karena saat ini kan juga sudah ada beberapa insurance yang memang asuransi kumpulannya sudah ditutup. Ya, kayak mungkin lebih melihat dari klaimnya ya. Ternyata klaimnya banyak atau tinggi, makanya mereka nggak kuat lagi untuk bayarkan, sehingga akhirnya divisi untuk asuransi kumpulannya ditutup. Nah, kita memang lebih mau sustainable, jadi memang kita mungkin akan mencari segmen-segmen yang mungkin tidak mencari yang premi yang terlalu murah banget, tapi kita kencengin di servisnya kita sendiri, gitu. Oke. Baik Pak. Ya. Nah, terakhir nih Pak, mungkin ada pesan terakhir Pak untuk para pemilik bisnis ya, atau HR mungkin yang nonton ini, atau mungkin juga bahkan agen yang tertarik sama peluang PRUWorks Pak, boleh saya persilakan? Ya, paling kalau untuk perusahaan ya atau HR ya, kalau memang mereka mau memberikan asuransi kesehatan yang memang fleksibel, yang memang mungkin sangat membantu nanti teman-teman di HR, bisa cari juga ke PRUWorks ya, karena di sini kita kelebihan kita banyak banget di servisnya ya, jadi khususnya di portalnya kita yang memang selalu kita jual ke teman-teman HR atau perusahaan. Nah, khusus untuk teman-teman agent di dalam mencari case-case PRUWorks, lebih baik coba disegmentin aja ya, segmentasinya kemana yang mau dicari. Ya, yang tadi saya informasikan, kalau emang mau cari yang peluang dengan premi-premi besar, pasti kan saingannya juga lebih banyak. Ya, saingannya bahkan nggak cuma di kompetitor aja, bahkan sama agent lain pun juga bisa saingan, gitu ya. Itu saingannya sendiri kalau memang kita ngambil segmennya kalau cari yang memang perusahaan-perusahaan besar atau dengan premi-premi besar. Ya, jadi karena ini agency, kita ngelihatnya source-nya banyak. Kita memang sebenarnya ke depannya pengen lebih mengedepankan agent tuh lebih masuknya ke UMKM. Karena dengan source-nya banyak, kita harapkan dari UMKM di Indonesia sini, kalau memang sudah di-touch semua oleh agent,
itu bisa banyak banget, bisa mengalahkan satu polis dengan premi tinggi Iya. dibanding dengan 10 polis dengan premi banyak. Iya. Nah itu kita bisa menang di volumenya gitu. Oke. Ya, karena kalau premi tinggi, begitu dia tahun kedua klaimnya tinggi kan si agent akan kehilangan nih Iya. premi tinggi tersebut. Tapi kalau dengan 10 dengan premi yang middle ya, let's say mungkin 300-an atau 200-an, hilang satu aja dia masih punya 9 gitu kan. Iya. Masih punya 9 polis gitu. Jadi memang lebih, kita mau lihat segmennya kemana. Kalau memang mau mainnya di UMKM, carinya UMKM aja karena lebih mudah gitu untuk di closingnya gitu. Iya. Oke. Baik. Oke, Pak Faisal, terima kasih buat Baik. sharingnya, knowledge-nya ya Siap. Pak ya. Terima kasih banget. Nah, itu dia tadi pembahasan kita tentang PruWorks Uncovered. Semoga kamu dapat insight baru tentang bagaimana proteksi karyawan bisa menjadi peluang emas bukan cuma buat perusahaan, tapi juga untuk kamu para agen asuransi. Nah, kalau kamu suka episode ini, jangan ragu untuk share ke rekan kerja, sesama agen, atau siapapun yang bisa dapat manfaat dari obrolan kita. Saya Denise, pamit dulu. Sampai jumpa di episode Headline Hype Amazing berikutnya. Bye-bye! Bye.